Kenapa saya bisa masuk Muslim? Ini jujur ya, ini demi Tuhan ya, demi anakku sendiri. Waktu itu saya ada problem. Kalau memang engkau adalah Tuhan yang benar, yang ada di Islam itu, tolong kau hapuskan problem keluargaku. Pas besoknya itu, ini mukjizat mungkin ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba urusan keluarga saya itu terbereskan. Di situ baru saya sadar, berarti Tuhan yang benar itu ya ini yang ada di Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga apa yang kami bagikan membawa manfaat dan keberkahan. Sekarang jadi Muslim ya? Iya. Iya. Dasarnya bisa ke situ. Dasarnya bisa ke Muslim. Iya, betul. Yang saya lihat sih ajaran kasih itu ada di Muslim, gitu. Misalnya apa? Iya, misalnya contoh orang Muslim ini kan kompak-kompak pertama. Yang kedua, ketika saya jahat lagi, itu bukan jahat ya, maksud itu melakukan hal yang tidak kepada adik saya karena perjalanan dia, kami tidak terima berkeluarga gitu. Tapi dia nggak, meskipun dipukul, meskipun diapakan gitu, dia diem dan dia tidak membalas, dan malah dia minta maaf dan bersujud di bawah telapak kakiku dan keluarga lah gitu ya. Jadi di situ membuat saya tersentuh gitu. Olan menyampaikan dalam tayangan video ini bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai utama dalam kasih, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dan satu lagi, kenapa saya bisa masuk Muslim? Ini jujur ya, ini demi Tuhan ya, demi anakku sendiri. Waktu itu saya ada problem lah tentang keluarga lah gitu. Terus yang saya rasakan itu sakit sekali, perih rasanya gitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya bilang, oh Yesus, saya bilang, apa benar kalau memang kau Tuhan, ya, tunjukkan kekuasaanmu kepada aku bilang, tunjukkan kuasamu. Bukankah siapa yang berseru kepadamu akan engkau kabulkan itu? Iya, mintalah maka akan diberi gitu. Iya, tunjukkan kekuasaanmu, aku bilang. Ya, kau tunjukkan itu, aku bilang begitu sama dia. Ternyata Pangaribuan, makin parah problem yang aku hadapi, makin parah itu. Sebelum memeluk Islam, Olan pernah berdoa dan memohon kepada Tuhan yang ia yakini saat itu. Ia meminta petunjuk dan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan hidup yang tengah dihadapinya. Makin parah. Terus yang kedua, iya, itu 5 malam berturut ya. Yang keduanya saya bilang, Tuhan, saya bilang begitu, kenapa? Ini kenapa? Kau tidak kau kabulkan doaku Tuhan? Begitu. Aku tulus berdoa kepada Engkau, aku gituin. Olan merasa doa-doa tersebut tak kunjung terjawab. Apa yang ia harapkan tidak datang seperti yang ia minta. Iya. Jabah doaku ini, aku bilang kayak gitu. Malam ketiga, saya pokok sampai 5 malam. Terus 1 malam terakhir itu ya, ini saya masih ingat itu hari Kamis, itu malam Jumat kalau nggak salah jam 3 itu. Kegelisahan Olan pun tumbuh hingga membuatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi? Saya bangun, saya berdoa, ya Tuhan, siapa sih, mana sih yang Tuhan ini? Saya bilang, sempat saya sebut, kalau memang Tuhan itu, ya Allah, saya bilang, kalau memang Engkau adalah Tuhan yang benar, yang ada di Islam itu, kalau memang Kau ada yang benar, saya minta seperti itu kan, tolong Kau hapuskan problem keluargaku. Kau hapuskan itu. Dan buka pintu hatiku untuk menerima kebenaran. Saya bilang.
Tetapi kalau tidak engkau buka hatiku untuk jalan kebenaran, saya bilang seperti itu, berarti kau cuma rekayasa, berarti kau pembohong. Saya bilang gitu, saya tantang loh itu. Terus pas besoknya itu, ini mukjizat mungkin ya, saya nggak tahu. Saat itulah Olan menyadari bahwa doa bukan sekedar permintaan, melainkan pertemuan antara keikhlasan hati dan kasih sayang Allah. Tiba-tiba urusan keluarga saya itu terbereskan. Adik saya itu bermohon, bersujud di bawah telapak kaki saya dengan tangisan. Di situ saya itu membuka hati, bisa memaafkan dia dengan seikhlas-ikhlasnya. Di situ baru saya sadar, berarti Tuhan yang benar itu ya ini yang ada di Islam itu. Ya udah, saya nggak ragu-ragu itu. Berarti ini benar gitu. Itu kesaksian saya ya. Saat itulah Olan menyadari bahwa doa bukan sekedar permintaan, melainkan pertemuan antara keikhlasan hati dan kasih sayang Allah.